Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ke dalam step pertama. Nah, dalam marketing ads, pertama adalah kita akan meriset buyer persona atau target buyer produk kita ya. Oke, katakan saya sebagai contohnya adalah serum kristal ya. Berarti saya akan mencoba meriset siapa sih sebenarnya buyer saya itu nanti ya. Jadi saya gali dalam demografiknya, behaviornya, geografiknya, dan lain-lainnya ini ya, sama interest gitu ya. Kalau ini saya skip ya, emailnya saya skip ya, challenge-nya saya skip ya. Nah, garis besarnya adalah seperti itu. Nah, kayak gini ya. Misalkan produk serum kristal, nanti akan saya riset demografiknya, usianya berapa sih kira-kira gitu. Produk buyer saya itu nanti ya. Saya akan riset usianya berapa, lalu gendernya cowok atau cewek ya. Serum kristal ya cewek ya. Tapi nanti tetap saya riset. Lalu pekerjaannya apa, penghasilannya berapa sih ya, yang akan saya tembak nanti buyer itu ya. Status pernikahan, apakah single, menikah, atau udah punya anak ya. Nah, lalu behaviornya juga saya akan riset. Interestnya, kesukaannya, ketertarikannya dia terhadap hal apa aja. Lalu hobi ini agak-agak nyerempet ya, agak-agak tipis, beda tipis ya. Hobinya, terus interestnya. Nah, lalu yang terakhir adalah cara belanjanya yang disukai, cara belanjanya. Jadi behaviornya, kebiasaannya, cara dia belanja itu bagaimana. Kita riset juga nanti ya. Sebenarnya banyak sekali poin-poin untuk menentukan mengriset, menganalisa buyer persona ini, tapi yang biasa saya lakukan adalah ya poin-poin ini aja yang biasa saya riset ya untuk buyer persona itu. Oke, gambarnya adalah seperti itu. Lalu berikutnya kita nanti akan riset ke siapa sih ya. Nah, ada 3 level yang bisa kita lakukan. Level pertama itu level pertama adalah situasi kita mempunyai produk baru dan belum mempunyai pembeli babar belas, belum mempunyai pembeli sama sekali. Jadi belum mempunyai data customer ya, belum mempunyai data customer siapapun. Level 1 itu ya baru perkiraan. Kalau kamu pengen jualin tapi belum punya database, ini belum kebayangan siapa sih customer saya, siapa sih nanti bayar saya itu, ya perkiraan aja, masih ngawang-ngawang gitu ya. Itu boleh dilakukan. Level pertama, kira-kira misalkan oh ini cewek nih ya. Untuk serum kristal itu adalah cewek, ibu-ibu atau wanita karir misalkan. Dan kebiasaannya dia itu ya bekerja dan udah menikah mungkin ya, atau single ya, itu kira-kira aja ya. Nah, lalu level kedua itu agak naik. Kamu bisa mencoba meriset. Ini pun juga bisa dilakukan saat kamu belum mempunyai customer ya, data customer atau buyer. Yaitu kamu bisa menanyakan aja user produk serupa atau pembeli produk serupa. Produk serupa itu misalkan saya jualnya serum kristal, berarti saya bisa menanyakan pemakai atau saudara atau teman yang memakai serum produk lainnya, merek berbeda. Nah, itu bisa lebih mendekati. Karena kita bisa menanyakan langsung pemakai ya, pemakai serum, intinya produk serum serupa, tapi mereknya beda. Nah, itu bisa kita tanyakan. Kira-kira dia itu cowok atau cewek ya yang memakai itu, lalu usianya berapa sih dia itu. Lalu dia itu penghasilannya berapa, kesehariannya itu ya. Statusnya apa ya, semuanya digali ininya. Nah, lalu dia itu hobinya apa sih ya, kesukaannya apa, terus cara dia belanja itu apa, ditanyai atau dikepoin gitu ya. Nah, kamu harus bisa meriset semua itu bisa mendekati cara meriset level 2. Nah, tapi kalau balik lagi, kalau kamu ternyata belum ada saudara teman yang memakai produk kamu itu serupa ya, langkah kedua di level kedua itu ya, yaitu kamu bisa meriset buyer by online. Jadi ketika di offline nggak ketemu, ya cari aja yang online ya, yang kira-kira dia itu kepo, tertarik dengan produk serum ya, pakai tools ini Bixby. Itu nanti akan saya ajarkan ya untuk caranya, oke, di video ini nanti. Oke, tapi kita masuk ke level 3 dulu ya. Level 3 adalah yang lebih tinggi, yaitu saat kamu mempunyai pembeli. Ketika kamu udah jualan dan mempunyai pembeli, gali deh dia ya. Pertama kan random dulu ya, random ini ya, memperkirakan dulu ya, random sifatnya umum ya, ini di kira-kira aja, tapi ternyata ada beli tuh, ada yang nyaut. Nah, kita tanyakan dia ya, dia yang beli itu kita tanyakan ya di level ketiga. Saat kamu punya pelanggan atau pembeli produk tersebut, ya udah, kamu tanyakan hal-hal yang seperti ini, atau kira-kira aja, kakak usianya berapa ya, kamu kalau menanyakan usia langsung nggak enak ya, tapi pakai form kuesioner atau ditanyakan by telepon ya, kalau lebih afdolnya itu telepon aja.
kamu punya kejutan surprise, tapi silakan isi data misalkan seperti itu. Tanyakan usia, gender, pekerjaannya dia, penghasilan, dan lain-lainnya ini. Kamu gali semuanya ya gitu. Nah, sehingga kamu nanti bisa tahu siapa sih target potensial kamu nanti. Oke. Nah, di sini saya akan mengajarkan ini saya anggap adalah kita ini masih awal dan baru mempunyai produk dan memang belum mempunyai pembeli ya. Kamu bisa meriset, salah satunya adalah selain memperkirakan ngawang-ngawang gitu ya, lalu tanyakan saudara atau teman. Tapi langkah ketiga yang lainnya adalah kita bisa meriset buyer itu by online lewat BigSpy ya. Ini akan saya ajarkan di video ini. Oke, bagaimana caranya di sini. Kamu bisa masuk ke BigSpy ini ya, tulis saja BigSpy di Google, lalu ya tulis inilah intinya. Kamu bisa sign up dulu, daftar ya pakai email. Daftarnya pakai email aja udah cukup ya. Dan di sini sebenarnya toolsnya itu berbayar, tapi kita bisa mencobanya gratis, free ya, dengan fitur yang terbatas. Nah, kita dikasih fitur terbatas itu pun bisa kita tetap optimalin untuk hanya sekedar meriset siapa sih buyer persona kita ya, buyer persona produk kita. Nah, oke. Ini saya udah masuk sebenarnya, udah sign up, udah daftar dan udah masuk. Selanjutnya ya kita masuk ke sini, fitur sini Add Spy, klik. Ini toolsnya adalah untuk meriset iklan ya, meriset iklan beredar di luas ya, beredar di area Facebook lah ya. Tapi bedanya dengan Ads Library ini, Ads Library kan nggak ada komentar-komentar ya yang muncul ya, komentar di post iklannya ini ya. Ini cuma sekedar post iklannya aja yang muncul, tapi komentar interaksi gitu ya, itu nggak ada. Kalau di BigSpy ya, ini kenapa kita gunakan BigSpy, karena kita mengincar komentar-komentar yang muncul di iklannya orang ya. Jadi kita akan men-spying ya, meriset buyer persona itu di bagian komentar-komentar iklan yang beredar di beranda Facebook misalkan ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini fitur BigSpy. Oke, confirm ya misalkan. Nah, kayak gini aja, klik confirm. Nah, ini karena gratis. Nah, kita diberikan 5 langkah saja ya, 5 langkah per hari 5 action ya. Nah, kita bisa manfaatkan di sini. Misalkan serum kristal ya. Saya akan ketikkan di sini. Tujuannya kan balik lagi, saya akan mencari iklan yang komentarnya tuh banyak, sehingga di komentar tersebut saya bisa meriset buyer persona ya di dalam komentar-komentar tersebut. Saya akan riset semuanya. Oke, saya akan masuk serum kristal. Nah, ini. Nah, ketika kita klik sini ya, otomatis di sininya berkurang. Nah, ini dimanfaatkan benar-benar ya. Nah, jangan sampai keliru. Nah, untuk mengakalinya mungkin kamu bisa, kalau ini udah habis ya, 5 langkah ini udah habis ya, kamu bisa daftar pakai email lainnya ya. Karena tiap email itu dikasih 5 kesempatan ya, 5 kesempatan, 5 langkah itu ya. Nah, ini serum kristal udah. Lalu balik lagi ke sini. Sini Indonesia ya, kita kasih Indonesia. Iklannya ada di Indonesia karena BigSpy ini adalah dunia iklan semuanya. Di luar Indonesia pun masuk ya. Tadi kita ketik serum kristal, iklan-iklan dari luar Indonesia pun ada. Oke, langkah ketiga adalah sini sort by relevant, itu kita cari yang komentarnya terbanyak. Nah, ini sort by comment, ini sort by comment terbanyak, klik. Jadi satu ini ya, ketikan kata kuncinya, saya ketikkan nama produknya aja, terus tadi Indonesia di sini ya. Ya, terus sini 3 aja. Nah, nih baik komentar. Nah, udah kesedot menjadi 3, tadi kan 5. Jadi sekarang menjadi 2 karena udah 3 langkah kita lakukan. Ya udah, tinggal saya ambilin aja postingan-postingan yang muncul. Kan udah terfilter komentar terbanyak dari sini. Ya, oke deh. Caranya adalah saya melihat sini, klik sini lalu original post. Nah, nih, klik sini aja, klik. Nah, oke. Satu, ini nggak mengurangi ini kesempatan ya, karena ini udah selesai. Tinggal ngeklikin aja, nyari original post, klik. Oke. Ini ada banyak komen nih, banyak ribuan komen nih. Ini bukan serum kristal ya, tapi serum lain ya. Tapi ya itu, balik lagi, kita bisa meriset customer yang memakai produk serupa ya, mirip-mirip gitu.
Nah itu, ini ternyata bukan serum kristal ya. Nah seperti itu, kita ambil sini. Nah gini ya. Ya udah, ini saya akan riset satu persatu ya. Nah caranya adalah yaitu kita riset, kita lihat komentar-komentar ini kan orang-orang ya, orang-orang yang tertarik dengan ini ya. Belum pasti, kita belum memastikan dia itu beli ya, tapi minimal kita tahu ya siapa sih orang yang tertarik dengan produk kayak ginian ya. Ya udah, kita akan lihat ya, lihat satu-satu ya customer yang memang tertarik dengan produk tersebut. Nah ini, nah kayak gini ya, kamu bisa cari 5 atau 10 ya. Kalau pengen banyak biar valid ya, lebih dari 10 pun juga boleh, hak kamu gitu ya. Oke, misalkan 3 deh. Caranya gimana sih untuk merisetnya? Ya misalkan kita buka ini, salah satunya si Mbak Sahrotus Sita ya, yang tertarik dengan produk tersebut. Kita cari di sini, klik lainnya ya, klik lainnya, lalu ke suka. Lah nih suka. Nah caranya seperti itu, masuk ke video data lalu ke suka. Kita akan lihat dia kesukanya apa sih. Quaker Indonesia, resep kue lezat. Nah ini masak-masak ya, ternyata dia kesukanya masak-masak. Nah nanti saat kita meriset atau menentukan target audiens ya, hubungannya sama masak-masakan, misalkan seperti itu. Nah kalau kita lihat dia itu usianya berapa dan tinggal di mana, lah di tentang ini, tentang atau about, kalau settingan bahasa Inggris, dia wira swasta ya, dia udah. Nah teman-temannya, oke ini foto-fotonya dia ya, kita bisa lihat fotonya ya. Kita spying aja, nggak usah reseh, nggak usah nge-DM, nggak usah ngejualin ya, nggak usah japrian di dia ya. Jangan ngambil rezeki punya orang ya, karena dia komentar di tempat lain, kita jangan japri. Kita di sini itu spying itu ya meriset aja. Saya nggak mengajarkan cara ngambil seperti itu ya. Nah ini kan kita lihat ini ibu-ibu, ternyata ibu-ibu dan punya anak, tadi ada anaknya. Nah kita merisetnya seperti itu. Nah kalau udah ketemu ya, kita ketemu data-datanya, ya udah kita cari yang orang lain lagi. Nah ini udah saya klik. Nah ini ibu-ibu punya anak 2 ternyata. Oke, punya anak 2, dan kita lihat ini diperkirakan usianya 30 ke atas ya, wanita, udah jelas. Kita lihat dia suka tentang apa sih gitu. Ya klik sini lainnya, lalu like atau suka. Oke tadi kan ada masak-masak ya, terus ada shop ya, ayat kitab, Alkitab, Ramawati dan lain-lain. Nah ini, nah saya udah meriset beberapa sebelumnya tanpa saya membuat videonya, adalah seperti ini. Yang dari saya riset ini ya, dari saya riset pakai Big Spy adalah ini, usia rata-rata ya, yang komentar di situ saya putuskan usia 30 ke atas ya, katakan 30 sampai 60 lah ya, anaknya kan udah banyak tadi. Gendernya wanita, wanita karir dan wanita ibu rumah tangga juga tadi saya temukan beberapa, dan penghasilannya minimal UMK karena saya jualnya produk itu untuk bundlingnya lebih dari 100.000 nanti. Statusnya udah nikah ya, behaviornya tadi ya, hobinya tadi traveling, suka masak tadi, interestingnya ya tadi ya suka masak juga, dapur ya, interestnya masak di dapur, masak juga lah, tipis-tipis lah ya, ini agak-agak sama, mirip-mirip. Bisa merawat diri tadi saya melihat di bagian like-nya ya. Coba kita lihat yang Herlina, Mbak Herlina ini. Nah kita lihat di bagian suka. Oke lah seperti ini. Jadi yang muncul nantinya ya kamu kumpulin dan kamu cantumin di sini nanti, kesukaan atau hobi. Nah saya ada yang menemukan juga dia itu suka traveling ya, suka hangout, karena di kesukaannya itu ada fansfic tentang traveling, tentang jalan-jalan gitu ya. Nah, suka masak juga dan merawat diri ya, karena ada apa namanya, kosmetik juga ya. Ini pun juga suka belanja juga. Nah karena dia mengelek beberapa toko online ya lewat fansfic-nya. Nah seperti itu. Lalu cara belanja yang disukai adalah apa ya. Nah oke, saya akan tutup dulu sini. Oke, caranya adalah seperti ini. Nah, kita nggak ambil sini, ya udah kita akan lihat kompetitornya. Kita klik shop now,
kita intip websitenya ya. Sorry, websitenya itu di sini. Hai guys, hari ini aku mau nyobain. Saya udah ngumpulin di sini lah nih. Lah, misalkan si serum kristal ini ya, ternyata dia websitenya itu langsung ke klik WA tanpa ada form ya. Form itu ngisi nama, alamat ya. Nah, kalau kita klik di sini, dia di WA langsung. Nah, kan langsung WA ya, bukan ngisi form ya, langsung klik WA. Ya udah, saya putuskan sini adalah kebiasaannya ya online dan checkout langsung ke WA. Nah, seperti itu gambarannya. Saya sudah mengumpulkan semuanya Buyer Persona. Untuk prakteknya ini adalah serum kristal adalah seperti ini. Oke, kamu juga bisa melakukannya ya, karena ini nanti akan ada hubungannya atau ini menjadi bahan saat kita nanti membuat iklan dan menentukan target audiens yang akan kita bikin iklannya gitu ya, untuk diiklanin nanti ya. Nah, seperti itu untuk gambarannya. Tentang menentukan buyer persona, saya review lagi. Ada 3 level. Pertama, kalau kamu belum punya produknya, di awang-awang aja dulu, nggak apa-apa, perkirakan random gitu ya. Tapi masih mendekati relevan ya. Yang kedua adalah kamu cari user pemakai produk serupa tapi mereknya beda. Syukur-syukur ya produknya dan mereknya itu sama ya. Syukur-syukur bisa nemu seperti itu. Dan yang ketiga, level ketiga adalah ya udah, kamu punya pelanggan, kamu tanyai aja langsung by phone ya, telepon aja dan gali buyer persona tersebut ya. Gali semuanya ini ya yang udah saya ajarkan tadi. Oke, nah seperti ini, usianya berapa, gendernya apa, dan lain-lainnya. Nah, sehingga yaitu balik lagi, nanti kita akan buat semuanya itu untuk menyusun copy ads ya. Jangan khawatir, kamu melakukan ini optimal karena akan berpeluang untuk membuat iklan itu cepat winning lah. Oke ya. Oke, demikian untuk video kali ini, materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya yang step 2, kita meriset pakai value proposition canvas. Oke, terima kasih.